afternoon, Captain Blast. How you doing, guys? Why, and why? Kenapa gue bilang why? Kenapa kalian itu membandingkan sesuatu dengan... Ingat, semua kenaikan penurunan itu nggak mungkin seragam, oke? Yang pasti ada yang lebih panjang, ada yang lebih dikit, ada yang lebih dikit, ada yang lebih banyak, ada yang lebih semuanya gitu kan. Jangan terlalu fokus dengan price action gitu loh. Yes, dia belum naik seperti SUI. Yes, faktanya betul seperti itu. Tapi secara teknologi, well compare XRP, balik lagi seperti gue bilang, XRP itu koin dewa. Lu harus punya kesabaran yang lebih. Oke? Dari awal, dari dulu gue tahu kenapa, karena proses perjalanannya itu panjang. Lu bayangin ya, coba lu pikirkan ya, untuk connectin payment system satu dunia, one word. Oke, satu dunia, bukan satu perusahaan ke perusahaan lain atau satu Indonesia. Satu Indonesia gampang, tinggal BI aja bilang lu harus pakai GPN. Udah semua harus pakai, udah sesimpel itu karena memang satu negara. Ini banyak, oke, beberapa negara yang punya kepentingan masing-masing. Prosesnya panjang, Bu. Oke, udah puluhan tahun. Ini udah lebih dari 10 tahun mereka connecting gitu loh. Dan satu persatu sudah ditunjukkan dengan progresnya, seperti White Rock kemarin untuk ngajak meeting Federal Reserve untuk mempelajari XRPL. Itu udah bukti dan fakta di depan muka lu. Kalau secara bisnis, secara komitmen, XRP tetap berjalan. Oke, di belakang layar tuh lot things happens. Yes, mereka akan mengocok-ngocok mental lu. Sama begitu juga gua. Oke, gua manusia sama gitu loh. Tapi ketika lu nggak terlalu peduli dengan investment lu, contohnya maksudnya ini, oke, gua masukin $10.000 di XRP, udah, let it be. Seperti apa? Seperti lu invest ke rumah, beli rumah satu. Emang lu perhatiin naik turun harga rumahnya? Emang lu perhatiin? Enggak, karena memang nggak ada gitu loh. Memang karena nggak ada gitu. Yang adanya cuma nanti tiap tahun PBB datang. Oh, harga tanah udah naik. Udah cuma begitu doang. Lu perhatiin enggak? Naik turun sama gitu kan? Apa belum lagi susah dijual. Banyak tetangga gua atau orang-orang yang mungkin kalian lihat mau jual, mau ruko, mau rumah, udah lebih dari 3-4 tahun, 5 tahun gak ada yang beli. Lu mau bilang lah rumah gue laku 10 miliar, kalau ada yang beli. Oke, lu mau sebut 20 miliar, 30 miliar, terserah gitu loh, kalau ada yang beli. Jadi itulah, oke. Jadi lu harus ngebayangin ini perjalanan ini jauh. Oke, ini nggak ending di 2025, nggak ending di 2026 yang seperti bilang semua orang bilang pada bear market bla bla bla. Guys, gua bukan trader guys, gua investor. Think like investor gitu. Kalau lu ngomong sama gua, kok Swinek, betul. Itu juga waktu ketika Manta lebih tinggi, harganya lebih tinggi dibanding XRP. Betul. Tapi sekarang mana? Gitu kan? Gitu. Itu aja. Gue nggak ada harus cepetan nih, lebih cepet tuh nggak. Gue nggak peduli sama yang lain karena gue fokus sama di XRP gitu loh. Karena gue fokus, ingat, karena gue fokus dan gue mengikuti perkembangannya beritanya. Oke, dari Paul Eskin kan gue bilang sidang itu udah kelar, mereka sudah damai, udah shake hand, tinggal announcement doang. Masih nanya sidang kapan kelar? Gue tahu guys. Come on gitu loh. Really, lu udah dikasih tau aja tuh sidang udah kelar, mereka udah shake hand, mereka berdamai, that's it. Dan mau lembaran baru chapter dari SEC itu sendiri. Ingat, SEC sendiri bilang dia pengen semuanya itu di-clearin juga, di-clearin secara regulasi gitu loh kan. Mau apa lagi? Ya tinggal tunggu aja, lu mau perang dagang atau nggak perang dagang. Hey, this is a show yang gue bilang kan. This is a freaking show yang bentar lagi kelar kan. Kalian lihat sendiri kan. Donald Trump sekarang udah mulai melunak melawan Cina. Kan gue bilang this is a fucking show man. Nggak perlu panik dengan keadaan sesaat. Lihat perkembangan seperti apa. Lu tahu di Jepang, di Filipina, di Malaysia apa yang terjadi? Lagi krisis beras. Beras 1 kilo 200.000 lebih. Itu lu makan sekilo 200.000 lebih. Dan lu sibukin kripto gitu. A lot of things happen guys. Makanya kita perlu ada investasi di kripto. Kalau gua nih ya, duit ke situ. Kenapa? Karena kita bilang teknologi payment.
Itu aja, sesimpel itu. Kalau buat yang percaya, ingat ini perjalanan. Lu mau market lagi down, gua VT. Mau naik, gua VT. Sideway, gua VT. Jadi kalau lu bilang gua FOMO, come on man, gue investor, gue bukan trading yang tarik garis itu, bukan, no. Jadi lu salah orang gitu loh. Gue nggak FOMOin orang, gue mempelajarin orang teknologi apa sih XRP itu, cross border payment, oke? Ada hidden road, oke? Lalu ada white rock, ke Federal Reserve, semua itu payment fucking system, everything. Yang belum terjalan, ingat harga XRP sekarang tuh belum ada kasus SEC untuk announcement ya, ingat announcement RLUSD. ETF, hidden road, belum lagi Federal Reserve, a lot of things happen gitu loh. Ini belum, man. Ingat, kalau lu percaya dengan potensi bisnis, ingat, pendapat gua doang nih, bukan ajak untuk membeli. Tapi terserah lu. Kalau lu mau trading juga itu terserah lu. It just fine with me gitu. Kenapa harus ributin gitu? Lu dapat duit, congratulations, I'm happy for you, gitu loh. Mine is my reward, man. Makanya selalu gue bilang XRP is not for freaking everyone. Ini bukan masalahnya gini loh. Lu akan menyesal ketika lu menjual lebih dulu. Bukan menyesal karena lu menahan lebih lama. Kalau lu jual lebih dulu atau nyesel. Gua kalau gue enggak, karena gue gini loh. Gue udah belajar mental itu. Lu bilang gue nyesel nih dulu nih, beli ini mobil nih. Gue beli ini mobil dari Ethereum, Gue bayar cash 500 juta waktu Ethereum di 8 juta. 8 juta gue jual. Lu hitungin tuh berapa banyak tuh 500 juta tuh. 8 juta. Di bulan Januari dia 20 juta. 8 juta ke 20 juta itu udah 100% lebih, Jo. 150%. Jadi gue bisa menjual Ethereum pada saat itu setengahnya. Lu sakit hati nggak? Cuma 1 bulan. XRP ini gue nunggu XRP itu nggak waktu gue nunggu sama-sama Ethereum. Ethereum lebih cepet pada zaman dulu ya. Ini lebih wow, kesabarannya itu lebih wow gitu loh. Jadi itu yang gue pelajar. Masa-masa itu gue udah lewat. Mindset gue lagi peduli sekarang, ya udah sekarang. Gue nggak peduli nanti bulan besok, karena gue tahu di tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi harganya itu 10.000, 20.000, 30.000 dolar itu gue tahu akan kesana gitu loh. Tapi I'm living here, I'm not living there gitu loh, karena belum nyampe. Remember that pesan gua. Karena lu tinggal di masa sekarang, bukan masa depan. Don't think too much about masa depan, karena anything can happen gitu loh. Think now gitu loh. Lu perlu di sekarang, TP. Nggak perlu di sekarang, ya udah. Simple itu. Itu pemikiran gua. Guys, thank you for watching, and then God bless you all. Gua masih berharap prediksi gua April green candle. Remember that, a green candle for April XRP. Remember that, yang orang masih lesu buat tindak. Thank you guys for watching, and then God bless you all. Bye bye.